Jadi jangan lupa untuk melaksanakan dua hal pada kegiatan akhir. Ini wajib Bapak Ibu. Pertama adalah tes formatif. Di Nekanggung daerah yang namanya tes formatif. Ini yang niscaya. Kenapa? Untuk apa Bapak Ibu menetapkan rumusan tujuan bunyinya seperti itu? Kalau tidak diuji pada akhirnya, tahu deh anak saya. Diujinya di mana? Di tes formatif. Karena tes formatif ini bukan untuk nilai rapor. Bukan. Tapi tujuannya adalah untuk menguji. Saya membuat TP seperti itu. Peserta didik dapat menjelaskan tata cara. Dagak-dagak engkau lisan. Yang penting ada alat ukurnya. Supaya apa? Supaya kita bisa membuat tindak lanjut. Apa yang gawe si anak yang balik? Bagi anak yang tidak bisa menjelaskan, misalnya 5 anak, maka berikanlah dia tugas. Disebut remedial. Remedial itu bukan ulangan-ulang, bukan. Sedikit Pak. Ya. Untuk menguji TP yang tadi, kita harus membuat Tes formatif seperti tadi. Secara klasikal atau bisa kita diwakili oleh beberapa siswa secara presentasi mungkin. Tergantung caranya Pak. Nah, nanti ketika saya berbicara di sini ya. Nah, Pak Rete tahu. Dia bisa kita menunjukkan secara klasikal maupun individual. Tergantung pilihan Bapak Ibu. Nah, nanti kita bahas dia di setelah kotak-kotak ini tempatnya. Yang jelas, formatif harus dilaksanakan. Untuk apa? Menguji. Kenapa Bapak Ibu membuat rumusan tujuan pembelajaran seperti itu? Artinya adalah sukses tidak hari ini saya mengajar. Itu tes formatif. Langsung kita ke penilaian Pak Guru. Khususnya untuk kita sekarang ini, pertanyaan yang timbul adalah apakah setiap pertemuan harus ada nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan? Apa harus? Tidak mesti. Tetapi dalam satu kali harus. Nah gitu. Setiap kali pertemuan tidak mesti penilaian yang 3 ini harus dilakukan. Tapi penyelesaian satu kali harus. Ngerti maksud saya kan? Ya, sebab ada kali yang 4 kali pertemuan, 5 kali pertemuan. Tergantung nanti pemilihan materi berasal dari analisis KD. Setiap KD harus memiliki 3 hasil. Sikap, pengetahuan, keterampilan. Tapi setiap kali pertemuan belum tentu ketiga-tiganya. Mungkin kita utamakan hari ini adalah pengetahuan, misal. Nah, oleh karena itu, yang pertama kali Bapak Ibu tentukan adalah jenis penilaian. Jenis penilaian itu 2, bisa formatif, bisa sumatif. Sudah tahu ya bedanya kan antara formatif dengan sumatif? Sudah jelas bedanya? Belum? Baik. Formatif tujuannya adalah untuk menguji rumusan tujuan pembelajaran. Itu formatif. Dan bukan akan menjadi nilai rapor. Tidak akan menjadi nilai rapor yang namanya formatif. Kalau sumatif adalah gabungan beberapa materi, bisa 1 KD, bisa 2 KD, bisa 3 KD, diadakanlah penilaian secara khusus. Itu nama sumatif. Sebut ulangan harian itu sumatif. Termasuk PTS juga sumatif. Penilaian tengah semester. Jelaskan? Ya, ini untuk nilai perhitungan nilai rapor. Kalau formatif juga. Nah, tentukan di sini di jenis penilaian. Misalnya saya buat formatif. Nah, saya akan melaksanakan formatif dengan teknik bagaimana? Apakah secara tertulis atau lisan? Sudah tentukan. Nah, ketika dia tertulis Pak Guru, klasikallah jatuh. Kan begitu dia? Semua keluarkan pensil, pulpen, dan 1 lembar kertas. Tolong dijawab pertanyaan berikut ini Bapak buat di papan. Ada sekian soal. Yang penting ada alat ukur kita untuk mengetahui TP itu terlaksana atau tidak.